Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak perkenalkan, nama saya Aprian Fadila. Perkenalkan, nama saya Siti Wida. Yang pertama saya akan bertanya pada Bapak. Bisa diceritakan tidak latar belakang Bapak sebelum memulai usaha agribisnis ini bagaimana? Latar belakang saya sungguh beda ya, 180 derajat. Jadi latar belakang saya pendidikannya dari sekolah teknik STM, cuma kita punya lahan yang istilahnya itu lahannya lahan peninggalan keluarga, harus kita manfaatkan betul-betul. Jadi kita itu harus betul-betul memanfaatkan lahan yang kita punya, walaupun hanya sebidang sedikit lah, ruang lingkupnya sudah tertutup sama industri dan begitu banyaknya tantangan dari segi industrinya, dari segi sekolahnya. Jadi globalnya itu kita itu harus berani bersaing dengan yang lain di bidang pertanian ini yang begitu tantangannya berat dari segi ilmu pengetahuan, dari segi tata cara menanam. Kita itu betul-betul dari nol, yang betul-betul dari nol, tidak tahu, cuma kita berusaha untuk supaya bisa dan supaya jadi apa yang kita cita-citakan. Sebetulnya bukan cita-citanya jadi petani, cuma cita-citanya pengen jadi orang yang sukses, cuma dia larinya kita ke petani. Saya akan bertanya selanjutnya. Ya, Apa yang memotivasi Bapak untuk terjun ke dunia agribisnis? itu yang memotivasi itu pertama keyakinan bahwa kita itu jangan sampai ada di telunjuk perang, karena begitu beratnya kalau kita ada di telunjuk orang. Jadi kalau kita mandiri, insya Allah kita nyaman. Nah, dengan kenyamanan itu saya ambil yang mana kita bisa memberdayakan tetangga atau keluarga yang tidak bekerja untuk kita bantu untuk bekerja, gitu aja. Untuk selanjutnya, sejak kapan Bapak mulai agribisnis usaha ini? Kira-kira dari tahun 95 kita udah belajar, tapi belajarnya tidak begitu serius karena kita diselingi dengan istilahnya itu kerja di orang, usaha pabrikan. Semakin kesini ternyata orang tua semakin tua, peninggalannya itu kita manfaatkan betul-betul, dan kita belajarnya dari nol. Kita dilepas beberapa musim, nggak tahu bagaimana cara merekrut orang yang harus kerja, tata cara tanamnya kita juga tidak tahu, ilmunya juga masih kosong. Nah, dari belajar itulah alhamdulillah bisa seperti sekarang. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa jenis komoditas pertanian yang menjadi fokus usaha? Yang menjadi fokus sekarang tanaman padi sawah, tapi sebetulnya bukan hanya pada sawah saja, diselingi dengan palawija dan seperti dari kehutanan itu pohon-pohon albasia, dan kita berusaha mencoba tuh
juga yang buat tanam sayur-sayuran juga. Alasan Bapak nih ingin memodifikasi agribisnis itu apa? Yang alasan awal yaitu ingin kita bisa makan, jadi menitipkan perut itu ya. Bagaimana proses produksi pertanian yang dilakukan dari awal hingga panen? Dari awal kita dari awal itu menggunakan benih varietas unggul sebanyak 25 kilo. Kita rendam dulu di dalam di air selama 2 hari 2 malam, 2 harinya di air, 2 malamnya di darat. Setelah itu kita semai, ditabur, tapi kita bikin dulu semayannya yang bagus, jangan ada kayak taman-taman yang halus seperti rumput. Setelah ditabur kita tunggu 19 hari. 19 hari itu udah siap tanam. Maka kalau pengen misalkan tidak terlalu usia padi terlalu tua, usia tanamnya terlalu tua, kita pengerjaannya 15 hari pakai mesin. Cuma pekerjaannya minimal 2 hari, maksimal 3 hari kerja. Setelah beres kita menggunakan alat traktor, kita langsung membereskan lahan-lahan yang kurang maksimal. Setelah itu kita tanam masih menggunakan sistem manual, yaitu sistem tandur pakai orang. Setelah itu 10 hari dari tanam kita tabur ini, gemuk. Setelah kita menabur gemuk, kita istilahnya itu kalau bahasa Sundanya itu dirambet. Itulah kalau bahasa orangnya. Setelah beres dirambet kira-kira 20 harian, kita tebar lagi gemuk yang kedua. Itu gemuknya bermacam-macam. Ada gemuk yang berbentuk serbuk, ada gemuk yang berbentuk cair. Nah, dari yang setelah itu beres, kita menunggu hasilnya. Kalau ada penyakit kita obati, kalau ada masalah kita masukkan kemudian kita sertakan tempat. Setelah 100 hari baru kita panen. Kadang-kadang lebih dari 100 hari supaya hasilnya merata. Itu aja. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana sih proses produksi pertanian Bapak yang dilakukan dari awal hingga panen, yang mungkin prasarana yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha ini? Kalau prasarananya sekarang itu sumber daya manusia, karena sekarang sudah beralih ke industri. Makanya kita sebagai petani harus betul-betul dan butuh bantuan dari pemerintah menggunakan teknologi yang sekarang sudah maju. Contohnya Thailand, Jepang, nah, itu udah betul-betul maju, udah pakai teknologi, tapi dengan tidak ada syarat apapun. Kalau misalkan bantuan, tidak ada proposal yang mengganggu pengadaan benih, pengadaan pupuk. Sekarang cukup berat, harus ada KTP, harus ada petani. Itulah yang jadi kendalanya. Jadi kita harus betul-betul berpintar, karena teknologi itu dipakai. Udah kita itu. Untuk yang pertama, siapa saja yang terlibat dalam proses usaha, misalnya mungkin tenaga kerja, mitra, ataupun dari pihak keluarga? Kalau mitra atau tenaga kerja, kita ada tenaga kerja, tapi semuanya itu udah veteran. Udah veteran itu udah usianya udah nggak ada usia muda kan. Jadi mas, kalau melihat petani itu yang muda-muda sekarang
eh, dianggapnya kerja sepele gitu ya, jadi tidak fokus menggeluti usaha pertanian sekarang. Tahu mudanya, makanya alhamdulillah dengan adanya PAD ini jadi tahu PAD itu ini ya. Untuk yang selanjutnya, mungkin bagaimana cara Bapak memasarkan produk hasil panen atau hasilnya dengan produksi untuk orang lain, panen penting ya. Ini untuk hasil penjualan atau hasil tanam itu ada yang dipakai untuk konsumsi pribadi, tapi juga dijual melalui tengkulak atau bandar. Karena di kita itu tidak ada istilahnya itu bulog pemerintah yang menyerap hasil tani, jujur saja. Untuk sekarang itu jauh pemerintah untuk menerima hasil tani kita, karena dengan alasan kadar airnya, kadar kekeringannya itu masih kurang gitu ya. Padahal kalau menurut saya pemerintah itu harusnya gitu kan, menerima produksi dari hasil tani Indonesia. Sekarang jauh, jadi banyak kan tengkulak yang bermain. Apa tantangan terbesar Bapak yang pernah dihadapi dalam menjalankan usaha pertanian? Kalau tantangannya itu cuacanya tidak menentu sekarang. Kadang-kadang ada cuaca ekstrim. Apalagi kalau cuacanya sedang begini, pas waktu tanam hujan gede kan kita kebanjiran. Terus tantangannya itu sekarang itu untuk mengajak kaula muda bertani itu susah, sangat susah. Mudah-mudahan kedepannya ada juga. Kalau tadi dulu konvensional, sekarang harus modern. Terus lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Iya. Bagaimana cara Bapak mengatasi tantangan tersebut? Mengatasi tantangan sekarang di dunia pertanian, kita ciptakan keyakinan bahwa kita bisa maju. Kita bisa mengajak dan mengajak bahwa petani itu tidak yang dibayangkan pemuda dengan ya, di tantangannya itu kita yakin kita bisa maju. Itu aja mengatasinya. Baik, pertanyaan selanjutnya, inovasi apa saja yang pernah Bapak lakukan dalam mengembangkan Untuk inovasi kita kerjasama dengan benih begitu banyak, sebetulnya banyak sih, cuma turun ke masyarakatnya susah karena harus ada pihak-pihak instansi yang terkait dari dinas kecamatan, dinas kabupaten, dan dinas provinsi. Itu tantangannya, itu susahnya itu. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak melihat peluang pasar untuk produk pertanian saat ini? Peluang pasar untuk saat ini memang sih bagus, peluang pasar asal kitanya bisa bersaing dengan petani-petani yang modern. Insya Allah kita bisa bersaing dengan kualitas yang bagus. Kebetulan memang kualitasnya di atas kalau kualitas petani lokal dibanding dengan petani-petani yang sudah begitu mapan, karena kualitas beras kita berani diadu kualitas di pasaran. Apakah Bapak memanfaatkan teknologi digital saya bagaimana? Kebetulan untuk teknologi kita masih ketinggalan, karena kita masih dalam tahap pembelajaran digitalisasi dan digitalisasi. Belum adanya penyuluhan yang mengenai masalah digital dari dinas pertanian. Dan kalau sistem yang lama, sistem karuhun istilahnya, sistem lama. Pertanyaan selanjutnya dibacakan sama
Bagaimana Bapak mengatur keuangan usaha seperti modal, keuntungan, atau pengeluarannya? Nah, kalau masalah modal, keuntungan itu kita harus juga pintar menyimpan. Karena juga dari program pertanian ada istilahnya itu simpan pinjam pasca panen. Setelah panen kita ada gitu. Ada juga pinjaman modal yang sistemnya dari Dinas Pertanian itu sistem Yarnen. Ya. Apa itu sistem Yarnen? Yaitu kita bayar pas panen. Itu program dari Dinas Pertanian ada, terus ada dari tingkat kabupaten, ada dari tingkat provinsi yang modal untuk sertifikatan pembayaran kerja kita bikinnya menggunakan sistem harian dan kita kasih bunga juga untuk bekerja kita itu menyimpan dia panen menyimpan. Apakah Bapak mendapatkan bantuan permodalan dari pemerintah atau lembaga keuangan? Kalau modal atau bantuan alat-alat itu ada dari Dinas Pertanian. Kita mengajukan proposal melalui kelompok tani, yang mana di situ ada pendamping dari DPP itu Balai Pertanian, yang mana bantuannya berbentuk alat seperti mesin hand traktor, mesin pompa, alat untuk panen, pembasmi hama, dan juga ada tapi tidak simultan. Bagaimana strategi Bapak dalam mengembangkan skala usaha? Kalau kita berbagai jauh kita itu mencoba menggunakan pemikiran bagus dan perawatan yang harus intensif. Lalu kalau misalkan begitu sudah tanam kita biarkan saja, insya Allah hasilnya itu pasti tidak begitu maksimal. Jadi kita harus betul-betul merawat dari hama, dari gangguan. Itu serang cuaca yang jadi masalah. Apa harapan Bapak terhadap generasi muda yang ingin menjadi agripreneur? Harapan saya tetap semangat, jangan melihat dari hasil apa yang kita dapat. Justru kita harus tahu menyerap ilmu dari sekolah, apa yang telah kita dapat di sekolah SMK 4, yang mana telah banyak orang sukses dari SMK 4 jadi pengusaha dan jadi petani yang sukses. Gitu aja harapan saya. Tetap semangat. Apa pesan Bapak untuk siswa SMK yang sedang belajar agripreneur? Pertama harus tekun belajar, jangan malas, bangun subuh, jangan bangun siang. Pesannya itu aja, semangat belajar, tekun, pelajari apa yang kita dapat, dengarkan apa yang kita dapat dulu. Menurut Bapak, keterampilan apa yang paling penting dimiliki oleh calon agripreneur? Keterampilannya kita yakin harus bisa. Jadi keterampilannya itu kita kalau di lapangan tidak terpatok dengan satu keterampilan. Kita harus banyak keterampilan. Satu contoh kita tahu ini bahannya gimana, cara pengerjaannya gimana, pasti kita belajar. Karena dengan belajar kita pasti bisa terampil. Mungkin hanya sekian yang kami tanyakan pada Bapak. Semoga kami bisa menjadi pengusaha yang sukses dalam agribisnis ini dan pengusaha yang tangguh dan tidak takut adanya rintangan atau halangan yang akan datang sama kami. Harus optimis. Semoga kita menjadi pengusaha yang lebih baik dan pengusaha yang sukses demi Bapak. Kami sangat berterima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamatlah sudah.
baru satu ini udah di depan. Mangga. Dari segi tata cara menanam, kita itu betul-betul dari nol, yang betul-betul dari nol, tidak tahu, cuma kita